Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan keempat yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH bersama asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Dendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pertama yaitu menurut KUHP. Yang pertama yaitu kejahatan dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua yaitu pelanggaran dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan yaitu delik hukum, pelanggaran yaitu delik undang-undang. Selanjutnya yaitu menurut doktrin, delik formil dan delik material, delik komisionis per omissionem komissa. Selanjutnya delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik beraganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Selanjutnya yaitu mengenai bab 3, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada sejarah berlakunya KUHP. Berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 I sejak 1 Januari 1918. Berubah menjadi WVSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WVSNI berubah menjadi KUHP. Yang kedua yaitu alasan diadakan pembaharuan KUHP. Adapun alasannya yang pertama alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adiktif. Yang ketiga yaitu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, dan yang kelima yaitu mitigating. Selanjutnya yang keempat ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis. Yang kedua ada kompromis dan yang ketiga ada global. Selanjutnya yaitu alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Alasan pertama yaitu alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua yaitu alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati. Dalam KUHP Belanda, sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi diwariskan masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya yaitu mengenai alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia masih memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas-asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan juga asas pembajakan udara, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu ada kriminalisasi.
yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penempatan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang terbaru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua yaitu dekriminalisasi atau suatu proses pembaharuan yang tadi perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, yaitu sifatnya terbatas. Atau juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.